mutlak bahwa daging babi dan daging anjing itu haram. Mutlak ya, haram. Hukumnya tidak boleh diubah. Bagaimana kalau seseorang dalam kondisi lapar yang sangat sehingga dia tidak bisa berjalan atau tidak mampu untuk bergerak dan yang ada hanya daging babi, maka boleh. Bukan berarti jadi halal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mustami'un usi wa nafsi wa iyyakum taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Summa taqullaha mastata'tum, summa taqullaha mastata'tum, summa taqullaha mastata'tum la'allakum tuflihun fid dunya wal akhirah. Ahibail kiram, para sahabat, para ikhwan yang saya cintai dan mudah-mudahan Allah muliakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Allahu Rabbi Rabbil Izzati, yang mana alhamdulillah berkat kudrat dan inayahnya kita bisa bertemu kembali dalam kajian tauhid, dalam kajian sederhana tentang mengkaji tauhidnya Allah Subhanahu wa taala atau ilmu tauhid untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dan senantiasa ada dalam lindungannya, adalah dalam maghfirahnya, dan ada dalam rahmatnya. Salawat dan salamnya Allah semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiuna wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada sahabatnya, para tabi'innya, hingga kepada kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semua selalu dan senantiasa mendapatkan syafaatnya dan diaku sebagai umatnya dan mendapatkan pertolongannya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah rabbal alamin. Baik ikhwan, setelah kita mempelajari dan mengkaji tentang sifat tauhid atau sifat nafsiyah, sifat salabiyah, dan sifat ma'aninya Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan mengkaji sifat terakhir dari sifat ma'ani, yaitu sifat kalam. Dan ini juga kalau menurut sebagian ulama usuluddin sifat terakhir dari sifat yang wajib di Allah Subhanahu wa taala. Kalau sifat ma'ani sifat ma'nawiyah tidak kita bahas, berarti cukup pembahasan sampai di sifat ma'ani. Namun karena menurut saya dirasa pembahasan sifat ma'nawiyah akan perlu supaya menjadi kaitan dengan sifat ma'ani, insyaallah dalam pertemuan kita berikutnya kita akan bahas sifat maknawiyah, tapi tidak tidak per satu season satu sifat. Insyaallah mungkin semua sifat maknawiyah kita langsung bahas dan kita selesaikan dalam satu pertemuan. Selanjutnya kita tinggal bahas akidah nabawiyah dan akidah sam'iyah. Selanjutnya insyaallah akan kita bahas ke pengenalan ilmu fikih yang sederhana dan mungkin hanya sifatnya yang bisa atau yang sering diamalkan dalam setiap hari. Contoh misalnya bagaimana sholat, bagaimana wudhu, dan seterusnya itu disesuaikan dengan kitab-kitab fikih dan usul fikih. Itu insyaallah di season berikutnya kita akan membahas lagi tentang tasawuf. Baik, ikhwan fillah, selanjutnya
untuk mempersingkat waktu, kita akan membahas sifat terakhir dari sifat ma'ani, yaitu sifat kalam. Dan akhirnya Allah Maha bersabda, Allah berfirman. Dan mustahil Allah mempunyai sifat al-bukmu. Artinya Allah bisu. Di awal saya sudah membahas sedikit tentang sifat kalamnya Allah, tapi mungkin pada kesempatan hari ini saya tidak akan membahas terlalu jauh, tidak akan membahas sampai kalam dal atau kalam madlul, azali dan qadim, itu tidak akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Insya Allah pada lain waktu, karena itu pembahasannya terlalu mendalam. Dan saya berkomitmen pemahaman atau penjelasan tentang tauhid yang saya sampaikan itu tauhid yang memang sifatnya dasar, tidak terlalu mendalam dan tidak terlalu, supaya mudah dipahami dan mudah dicerna. Jadi kalam itu Allah Maha berfirman sebagaimana yang terjadi. Ini yang jadi dalil sifat kalamnya Allah di kitab Tijan Ad-Daruri, yaitu firman Allah yang berbunyi wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah berfirman kepada Nabi Musa dengan sebenar-benarnya berfirman. Yang dimaksud pada waktu di mana Bani Israel pada waktu itu minta aturan kepada Nabi Musa, supaya minta aturan kepada Allah, supaya dia mendapatkan atau ada hukum-hukum yang disampaikan oleh Allah terhadap Bani Israel. Maka Nabi Musa pun bermunajat kepada Allah, dan akhirnya dengan 70 orang perwakilan dari 12 kabilah keturunan dari Bani Israel berangkat ke Gunung Tursina dan mendapatkan atau langsung Allah memberikan firman-Nya dan mendapatkan hukumnya berupa kitab Tauratnya Allah. Yang mana pada waktu itu, sekali lagi saya ulang, Allah berfirman kepada Nabi Musa di Gunung Tursina pada waktu itu atas permintaan, bukan atas permintaan, sekaligus Allah menurunkan kitab Taurat, di mana kitab Taurat itu sekaligus aturan-aturan Allah, hukum-hukum Allah yang disampaikan kepada Nabi Musa untuk umatnya, yaitu Bani Israel, atas permintaan Bani Israel meminta aturan pada waktu itu. Dan akhirnya Allah berfirman, dan akibat atau dikarenakan Bani Israel mendengarkan firman-Nya Allah dan kalamnya Allah secara langsung, mereka menginginkan untuk melihat zat Allah. Kenapa demikian? Karena saking indah dan nikmatnya mendengarkan kalam Allah. Nah, seperti telah kita bahas di awal, bahwa nikmat yang paling puncaknya di surga itu adalah bertemu zat Allah. Kenapa demikian? Karena dari riwayat yang telah kita ketahui, bahwa Bani Israel saja ketika mendengar kalamnya Allah itu mereka sangat merasakan nikmat yang sangat luar biasa. Apalagi kalau kita bertemu dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu salah satu bentuk atau salah satu bukti nyata bahwa Allah berfirman. Dengan adanya kitab Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, dan Suhuf Ibrahim, itu menandakan bahwa Allah berfirman dengan menyampaikan hukum-hukum yang Allah berikan kepada nabi-nabinya, lalu disampaikan kepada umatnya. Itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana untuk meyakinkan firman itu benar atau tidaknya? Karena yang paling pertama, janji Allah yang sudah kita ketahui, bahwa kalaulah firman Allah khusus untuk Al-Quran, ya Al-Quranul Karim, itu tidak akan ada satu orang pun yang bisa menyamai untuk
membuat satu kitab yang sama dengan Al-Quran. Itu dijelaskan di surah Al-Baqarah, wa in kuntum fi raibim mimman nazzalnahu fa'tu bi suratin min mislih. Kalaulah kalian ragu terhadap firman Allah, yaitu Al-Quran, fa'tu bi suratin, maka datangkanlah satu ayat kepadaku atau satu surat yang surah itu mirip dengan Al-Quran. Itu asbabun nuzul dari ayat itu diceritakan kepada salah seorang kafir Quraisy yang bernama si Musailamah Al-Kadzdzab. Dialah yang menyatakan bahwa Al-Quran itu adalah karangan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu Allah menurunkan ayat, kalaulah memang Al-Quran itu datang dari manusia, maka datangkanlah atau buatlah satu ayat yang mirip dengan Al-Quran atau yang sama dengan Al-Quran, baik susunan ayatnya, susunan kalimatnya, susunan juznya, maka datangkanlah yang sama, yang persis. Sehingga dari ahli sastra Arab pun menyatakan bahwa Al-Quran itu adalah yang paling badi itu kalau menurut ulama badi ya, itu yang paling bilagah, yang paling indah dalam susunan katanya. Dari susunan kalimahnya paling tersusun rapi, terus dari maknanya juga yang paling dalam, terus dari keanehan dan kalau di istilah bahasa, dari struktur bahasanya itu memang sangat rapi. Jadi tidak acak-acakan. Itu menandakan bahwa firman Allah atau Allah itu maha berfirman, dan firman itu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan oleh Nabi Muhammad SAW disampaikanlah kepada umatnya. Dan oleh sebab Allah berfirman, maka itu pun dan oleh sebab Allah menurunkan Al-Quran sehingga Al-Quran sampai kepada kita, dan Allah akan menjaga Al-Quran itu janji Allah. Tidak akan ada seorang pun yang bisa memalsukan Al-Quran. Sampai saat ini sudah mungkin bisa disebut ratusan kali kaum-kaum kafir yang benci terhadap Islam atau kaum-kaum munafikin yang benci terhadap Islam itu mencoba untuk memalsukan Al-Quran dengan menambahkan huruf, menambahkan ayat, atau dengan mengubah kalimat. Tapi pasti saja ketemu. Nah, hal itu menunjukkan bahwa benar firman Allah itu sangat terjaga, terkhusus Al-Quran. Karena di Al-Quran siapapun yang mengubahnya, siapapun yang menambahkannya, siapapun yang mengurangi ayatnya, maka Allah akan perlihatkan. Dan hal itu memang sudah terbukti beberapa kali orang mencoba untuk memalsukan ayat-ayat Al-Quran, kata-kata yang ada di Al-Quran, baik secara penambahan atau secara pengurangan, Allah jaga. Dan hal itu akan berlangsung sampai kiamah. Jadi jangan takut Al-Quran itu dipalsukan, karena Al-Quran itu dijamin keasliannya dan dijamin bahwa tidak akan ada orang yang bisa mengubah atau memalsukan Al-Quran. Jangankan satu ayat, satu kalimat pun tidak mungkin bisa orang yang memalsukan. Karena sebagaimana saya sampaikan bahwa di kalimat Arab itu terkhusus di kalimat Al-Quran ya, ziyadatul lafzi tadullu ala ziyadatul makna. Ada satu huruf saja yang bertambah atau menambahkan satu huruf di Al-Quran, itu sudah pasti akan berubah makna. Begitupun sebaliknya, kalaupun kita mengurangi satu huruf di Al-Quran, maka makna pun akan berubah. Nah, hal itu yang dijamin bahwa Al-Quran itu benar-benar firman Allah, dan memang tidak akan ada yang bisa menyamai dari firman Allah. Nah, dari hal ini kita sudah mengetahui bahwa Allah itu maha berfirman dengan fakta dan dengan realita yang jelas dan dengan berita yang sangat akurat. Jadi tidak mungkin berita yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, baik mengenai tentang kisah-kisah para anbiya, para aulia, para solihin yang Allah jelaskan di Al-Quran maupun yang Allah beritakan dalam Al-Hadis, itu tidak akurat, tidak mungkin. Karena sampai saat ini berita itu akurat dan berita itu memang jelas adanya.
hukum-hukum yang ada di Al-Quran itu konsisten. Hukum-hukum yang ada di Al-Quran itu jelas, mana yang hitam, mana yang putih. Itu sama Allah dijelaskan. Meskipun nanti di hukum fikih bisa berubah-ubah, itu bukan berarti hukumnya berubah-ubah, tapi mengikuti situasi dan kondisi. Salah satu contoh mungkin di fikih, bahwa puasa itu wajib, gitu kan? Bagaimana kalau dalam perjalanan, maka itu hukumnya boleh digantikan, bukan menjadi hukum itu tidak ada, tapi tetap puasa itu wajib, tapi karena dia ada uzur syar'i maka boleh digantikan di hari yang lain. Salah satu contoh lagi, mutlak bahwa daging babi dan daging anjing itu haram. Mutlak ya, haram, hukumnya tidak boleh diubah. Bagaimana kalau seseorang dalam kondisi lapar yang sangat sehingga dia tidak bisa berjalan atau tidak mampu untuk bergerak, dan yang ada hanya daging babi, maka boleh, bukan berarti jadi halal, hukumnya tetap haram, tapi karena tidak ada lagi makanan maka boleh makan, dan makannya pun hanya sebatas supaya dia bisa kuat kembali, tidak boleh dibekal dan tidak boleh dibawa, seadanya dan kata istilahnya semampunya atau ya seimkannya dia di posisi itu. Misalkan kita menemukan di tengah hutan yang ada hanya daging babi yang semampunya atau memang sekenyangnya kita, kenyangnya kira-kira misalkan 1-2 potong, berarti 2 potong, jangan dibawa, jangan sampai apalagi dibuat bekal untuk perjalanan, tidak boleh. Nah demikian salah satu, mencuri itu hukumnya haram, jelas. Hukum mencuri itu haram. Bagaimana kalau kita misalkan masuk ke suatu kebun, tidak tahu pemiliknya, dan memang kondisi kita sangat lapar, atau sehingga tidak ada makanan, yang ada makanan hanya itu, hanya yang ada di kebun itu, maka boleh mengambil, bukan berarti jadi halal. Hukumnya tetap haram. Tapi karena kondisinya kita tidak memungkinkan, daripada mati kelaparan, boleh memakan secukupnya. Sehingga kalau setelah kita mampu, kalau hal itu ya, setelah kita mampu berjalan atau kuat lagi dan laparnya sudah hilang, maka harus dicari tahu, harus mencari tahu siapa pemilik lahan tersebut supaya menjadi halal. Jadi tidak ada hukum yang mengubah dari haram menjadi halal, tidak ada. Hukum yang tadinya haram jadi halal, tidak ada. Hukum yang halal jadi haram itu tidak ada. Halal, kalau halalan thayyiban tetap halalan thayyiban. Adapun misalkan kalau gini, hukum makan mubah. Bagaimana kalau makannya dari barang yang haram, hukum makannya tetap mubah, tapi makanan yang dimakannya itulah yang haram, karena hasil dari mencuri atau hasil korupsi dan hasil sebagainya, gitu kan, dengan mencari rezeki di luar jalan atau di luar aturan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwan, supaya tidak terlalu jauh melenceng dari pembahasan kita. Jadi, intinya dari pembahasan kali ini adalah Allah itu Maha berfirman. Apapun hukum yang Allah sampaikan itu hukum yang paling akurat, dan hukum yang atau berita yang Allah berikan itu sangat akurat. Tidak ada keraguan. Maka di akhir di akhir pembacaan biasanya kita kalau sudah selesai membaca suka membaca shadaqallahul adzim. Shadaqo, maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan maha benar Allah dengan segala firman-Nya, karena memang firman Allah sedari mulai kita mendengarkan tentang kisah-kisah para penciptaan bumi dan langit, penciptaan malaikat, penciptaan Nabi Adam dan keturunan Adam sampai saat ini, itu tidak ada berita yang Allah sampaikan kecuali berita itu ada dalam keakuratan dan fakta yang nyata. Dulu mungkin banyak minta bukti bahwa yang ada di Al-Quran itu, contoh ketika Nabi Musa
diselamatkan oleh Allah dengan menyeberang Laut Qaljum, dan Firaun pada waktu itu ditenggelamkan, dan beberapa tahun atau beberapa abad kemudian akhirnya kereta Firaun, terus benda-benda perang di laut itu ditemukan. Nah, berarti benarlah firman Allah yang Allah firmankan bahwa si Firaun itu ditenggelamkan di Laut Qaljum, dan benda-benda yang ada serta bala tentaranya Allah timbun di tengah lautan itu, dan memang faktanya sekarang baru kita ketahui. Dan dengan nyata Allah abadikan juga salah satu ayat bahwa Firaun akan Allah abadikan untuk memperlihatkan bagaimana seorang manusia yang Allah ciptakan dia mengaku sebagai Tuhan. Dan akhirnya sampai sekarang memang terbukti Firaun itu jasadnya masih utuh meskipun berbentuk mumi gitu kan. Tapi Allah memang Allah janjikan dalam Al-Qur'an, dan itu memang ada. Dan itu terbukti. Beberapa tahun kemudian ditemukanlah mumi yang bernama, dengan diyakini bahwa itu adalah Ramses sesuai dengan DNA dan sesuai dengan penemuan ahli arkeolog. Begitupun Allah ceritakan kisah tentang Ashabul Kahfi. Dan akhirnya beberapa abad dari Ashabul Kahfi itu, dari kisah Ashabul Kahfi itu, mungkin beberapa abad kemudian akhirnya ditemukanlah satu goa yang memang goa itu diyakini bahwa itulah goa yang dimaksud dalam Al-Quran, yaitu Ashabul Kahfi. Begitupun Bahtera Nabi Nuh. Bahtera Nabi Nuh Allah ceritakan dalam Al-Quran. Dan akhirnya beberapa tahun kemudian, kalau tidak salah di tahun 2000-an, di Cina, di daratan Cina ditemukanlah satu bahtera yang sangat luar biasa dengan kayunya masih banyak yang utuh dan dengan rongga-rongga, sehingga sekarang ada replika bahtera Nabi Nuh yang, maaf kalau tidak salah, di daerah Eropa lah itu. Kita tidak tahu, maaf saya tidak tahu daerah mana, tapi bahtera Nabi Nuh itu dibuat replika seperti itu. Itu Allah jelaskan dalam Al-Quran. Dan penemuannya baru akhir-akhir sekarang. Berarti nyata firman Allah, apa yang Allah beritakan dalam Al-Quran itu nyata buktinya. Baik yang hukum Allah berikan dalam Al-Quran itu terbaik untuk kita, dan yang Allah larang itu supaya kita selamat. Itu tidak baik untuk diri kita. Misalkan Allah melarang khamar, Allah melarang memakan daging babi, itu terbaik buat kita. Supaya diri kita sehat, supaya kita menjadi orang yang sehat akalnya, sehat fikirnya, karena dengan orang meminum arak, orang itu menjadi hilang akalnya dan sebagainya, itu terbaik buat kita. Maka fungsinya Islam itu ada ya lihifdin nasbi, untuk menjaga keturunan. Yang kedua lihifdin nafsi, untuk menjaga tubuh, menjaga setiap individu. Lihifdil mal, untuk menjaga harta, dan untuk lihifdil akli, dan untuk menjaga akal. Jadi di Islam itu dibentuk atau aturan-aturan yang Allah sampaikan di Islam itu supaya manusia itu terjaga keturunannya, terjaga dirinya, terjaga hartanya, dan terjaga agamanya. Maaf, lihifdid bukan lihifdil akli, terjaga agamanya. Di Islam keturunan, di Islam tidak boleh beda agama, ini agama satu, di luar agama nikah dengan orang Islam. Orang Islam dilarang menikah di luar agama Islam. Kenapa demikian? Nanti berhubungannya dengan waris, dengan wakalah dan sebagainya. Itu akan menjadi satu hambatan. Dan di Islam pun dilarang untuk berbuat zina. Kenapa berbuat zina? Karena dari anak zina itu tidak jelas nanti nasabnya bagaimana, terus hukum warisnya bagaimana. Di Islam dilarang mencuri, karena barang siapa yang mencuri harta orang muslim maka haram jelas hukumnya. Karena bagi siapapun orang yang sudah membacakan syahadat, haram diganggu darahnya, haram diganggu hartanya, sehingga keturunannya, dan dia haram juga diganggu jiwanya. Hal itu yang mungkin bisa sampaikan tentang Allah Maha berfirman, dan bukti-bukti nyata
yang Allah sampaikan dalam Al-Quran itu berarti membuktikan bahwa Allah itu maha mengetahui dan maha berfirman. Kalaulah Allah tidak menyampaikan itu, kalaulah Allah tidak berfirman kepada Rasulnya, mana mungkin para Rasul bisa menyampaikan kepada umatnya. Sekali lagi saya sampaikan, nabi-nabi yang Allah utus itu Allah berikan firman dengan data-data yang akurat, sehingga tidak mungkin Rasulullah SAW yang tidak pernah mengetahui perjalanan Nabi Nuh, perjalanan Nabi Adam alaihissalam, kalaulah Allah tidak berfirman kepada Rasulullah, mana mungkin Rasulullah tahu. Tapi Allah akhirnya memberikan pengetahuan dan memberikan firman-Nya kepada Rasulullah, baik melalui Al-Quran atau melalui Al-Hadis. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan tentang kalamnya Allah, insya Allah. Dan alhamdulillah pembahasan tentang sifat ma'ani selesai dengan berakhirnya pembahasan sifat kalamnya Allah, maka berakhir juga pembahasan sifat ma'ani insya Allah. Selanjutnya kita akan bahas tentang sifat ma'nawiyahnya. Itu mungkin ikhwah penjelasan atau kajian sederhana pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf apabila mana ada kekurangan, penyampaian salah kata dan salah keterangan atau salah sumber, mungkin bisa ikhwan sampaikan atau koreksi di bagian di kolom komentar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan hari ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Usi wa nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.